Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salma Salsabila, NPM 10030218053 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kasus Anak yang Mengalami Kesulitan Makan di Usia 3-4 tahun. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Latar belakang masalah. Anak usia prasekolah termasuk ke dalam golongan konsumen aktif. Maka dari itu, anak menjadi pemilih terhadap makanan. Tetapi anak belum mampu dan belum dapat memilih sendiri makanan yang baik untuk dikonsumsinya. Konsumen aktif yaitu anak yang sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Kemudian, orang tua berperan penting dalam kebiasaan makan yang baik untuk anaknya. Masalah yang muncul di lapangan adalah anak menolak saat anak diberikan makan, lama waktu makan dan hanya mau makan makanan tertentu saja. Kemudian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 2 orang anak yang mengalami kesulitan makan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui data mengenai kebiasaan makan pada anak yang mengalami kesulitan makan. Yang kedua, untuk mengetahui data mengenai pola asuh orang tua mengenai pengasuhan dalam hal makan anak. Yang ketiga, untuk mengetahui data mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak yang sulit makan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Sumber data primer yaitu para informan, orang tua, nenek, dan guru. Di sini saya meneliti 2 subjek anak yang memiliki karakteristik kesulitan makan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi langsung atau mengamati secara langsung kepada 2 orang anak yang mengalami kesulitan makan. Yang kedua yaitu wawancara. Pada penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam kepada kedua orang tua anak yang mengalami kesulitan makan, nenek, dan 2 guru. Selanjutnya, dokumentasi, yaitu data pendukung dalam penelitian ini berupa foto dan data posyandu anak. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Data yang diperoleh peneliti di lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci dengan cara mereduksi data atau merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal penting. Kemudian data display. Setelah data direduksi, selanjutnya mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. Setelah itu, penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan kebiasaan makan pada anak kasus pertama yaitu anak takut saat melihat ASI, kesulitan menelan, dan anak hanya minum susu formula dengan porsi lebih banyak, yang menyebabkan anak menjadi lebih kenyang ketika diberi makanan utama. Kemudian selain itu, faktor organik atau kelainan bawaan dan faktor saluran pencernaan. Kemudian pola asuh pada anak kasus pertama yaitu memiliki pola asuh yang permisif karena memanjakan anak, memberikan kebebasan anak, dalam hal ini tidak memaksakan anak dalam pembiasaan makan anak. Dalam pertumbuhan anak memiliki berat badan dan tinggi badan yang normal. Kemudian dalam perkembangan bahasa, kognitif anak sudah berkembang dengan baik, tetapi pada motorik kasar dan halus anak terlihat sedikit lebih lamban dari anak-anak yang lain dan masih dalam bimbingan guru. Selanjutnya, kebiasaan makan pada anak kasus kedua yaitu anak kesulitan makan saat anak naik tekstur dari halus ke kasar. Kemudian anak mempunyai alergi terhadap protein-protein tinggi dan menjadikan anak pilih-pilih terhadap makanan selama saat mengunyah makan dan ketika anak makan anak sambil bermain handphone. Selanjutnya, pola asuh pada anak kasus kedua yaitu memiliki pola asuh yang demokratis. Orang tua mempunyai aturan-aturan kepada anak, tetapi kadang anak diberikan kebebasan sesuai dengan keinginannya. Kemudian selanjutnya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam pertumbuhan anak dilihat dari berat badan dan tinggi badan normal pada usianya. Kemudian dalam perkembangan seperti perkembangan kognitif, bahasa, motorik kasar, kemandirian, dan sosial anak sudah mampu
mampu sudah dapat berkembang dengan baik, namun pada perkembangan motorik halus anak masih dalam bimbingan guru. Sudah berupaya untuk membentukkan kebiasaan makan anak, tetapi faktor-faktor penyebab anak mengalami kesulitan makan berbeda-beda. Seperti pada kasus anak pertama, yaitu anak takut saat melihat nasi, kesulitan menelan, dan anak hanya minum susu formula dengan porsi lebih. Kemudian selain faktor tersebut, faktor organik atau kelainan bawaan, dan faktor saluran pencernaan. Sedangkan pada anak kasus kedua, anak mengalami kesulitan makan saat anak naik tekstur dari halus ke kasar, dan anak mempunyai alergi terhadap protein-protein tinggi yang menjadikan anak pilih-pilih terhadap makanan. Saat anak sedang makan, anak tidak fokus dan bermain-main atau berlari-larian dengan temannya saat di sekolah. Lama saat mengunyah makanan bisa sampai 30 menit lebih untuk menghabiskan makan. Ketika anak makan, anak harus sambil bermain handphone. Kemudian, tetapi dalam hal pertumbuhan, keduanya memiliki berat badan dan tinggi badan yang normal di usianya, walaupun keduanya memiliki karakteristik kesulitan makan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.